Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Pudin. Video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang berasal di daerah Jawa Barat. Dan maaf, tidak bisa disebutkan nama daerahnya atau nama kotanya. Ceritanya seperti ini. Kejadian ini di tahun 2021. Sebut aja di perkampungan itu ada seorang, ya dibilang udah remaja, seorang perempuan yang dari keluarga yang sederhana. Ya, dia sebut saja namanya Mbak Kur. Si Mbak Kur ini dia dulu sekolah cuma sampai SD. Tepatnya sih sekitar kelas 5 SD. Dia tidak melanjutin sekolahnya karena keterbatasan dari orang tuanya. Selang berapa waktu terus berjalan, Mbak Kur ini sudah berusia menginjak 18 tahun. Dia ingin memutuskan untuk kerja, tapi dengan dia pendidikannya cuma sampai SD, dia nggak bisa kerja kayak di pabrik atau di perusahaan, pabrik tekstil kayak gitu, nggak mungkin. Dia punya anggapan seperti itu. Akhirnya dia memutuskan kerja di perkebunan dengan dia minta izin ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, dia pengen kerja. Tepatnya sih di sekitar daerah Bandung situ. Dia kerja di perkebunan, ya sering ikut memanen di perkebunan itu, dan di sana banyak dari teman-teman sebayanya, perempuan juga. Dia dengan enjoy menikmati pekerjaan itu. Selang berapa waktu dia bertemu dengan mandornya itu, karena setiap gajian pun pasti melalui mandornya pas waktu itu ya. Nah, udah gajian, akhirnya si mandor ini tertarik sama Mbak Kur itu. Tertarik lah ya, dibilang tertarik nggak tahu kenapa tertarik. Mungkin yang namanya mandor ya, namanya dia laki-laki tapi tanpa yang lain tahu. Dia sering datengin Mbak Kur itu, sering perhatian, sering beliin makanan.
sehingga Bakur itu ngerasa dia diperhatiin lebih sama mandor. Selang berapa minggu dia sering dua ngobrol di perkebunan itu. Kadang-kadang pernah jalan keluar ke kota gitu sebenarnya depresi. Dan tepatnya waktu habis jalan-jalan, ketika mereka pulang ke mes, pengen pulang ke mes, niatnya Mbak Kur itu kan pulang ke mes, tapi mandor itu malah ngajaknya ke tempat perkebunan itu. Kan di perkebunan itu ada kayak balai-balaian gitulah, atau gubuk, tempat untuk berteduh, beristirahat. Akhirnya Mbak Kur itu ya ngikutin aja kemana, karena dia mandor, mungkin ada perasaan apa, akhirnya ngikutin Bakur kemauan si mandor. Nah, pas di situ setelah ngobrol-ngobrol, mandor itu mungkin karena berpikir, karena mandor itu juga habis minum juga sih, habis minum minuman keras kayak gitu, naiklah birahi dia. Akhirnya terjadi di gubuk itu, Bakur itu ya disetubuhi sama mandor itu. Awalnya nggak berontak Bakur, tapi apalah buat tenaganya kan nggak begitu kuat, seperti tenaganya laki-laki. Nah, setelah itu Bakur nangis, nangis. Karena apa? Keperawanannya hancur begitu aja, diambil oleh mandornya. Keesokan paginya ya seperti biasa, Bakur kerja seperti biasa, mandornya pun seperti biasa, melihat yang pada kerja mengurus ini, mengurus itu, macam-macam. Tapi di dalam pemikiran Bakur ini, dia masih menahan rasa sakitnya, terus hilang keperawanan. Dalam hatinya nangis. Dia menangis, dan selang berapa minggu kemudian, si mandor itu pun ngajakin Bakur ke kebun lagi dan melakukan seperti itu lagi untuk kedua kali. Karena mandor itu ngancam untuk kalau nggak mau nggak bakal digaji dan nggak usah kerja di sini. Karena Mbak Kur pengen apa ya? Pengen punya penghasilan. Akhirnya dia ya nerimanya, walaupun sembari nangis. Nah, selang di situ mereka berdua di kebun melakukan seperti itu lagi. Dapat 2 minggu kemudian, Bakur nyeritain ke mandornya bahwa dia hamil. Ngomong ke mandornya, "Ah, saya hamil." Akhirnya mandor itu kaget, bingung, mau gimana.
Ya mungkin di benaknya Mbak Nur itu, Mbak Kur itu mungkin mau dinikahin sama Mandor itu. Ternyata Mandor itu enggak, cuman pengen nikmatin tubuhnya. Dan Mandor itu tuh bilang ke Mbak Kur, hamil, kamu hamil. Ya udah gugurin aja. Ngapain? Mbak Kur nangis, ngomong, ya udah nikahin saya. Saya nggak mau, kata Mandor. Makinlah hancur Mbak Kur itu. Akhirnya Mbak Kur nangis. Dan di hari berikutnya Mbak Kur nggak kerja, hanya di kamar mesnya. Dia hanya nangis, rasa malu, rasa takut, rasa hancur, semua campur aduk. Di situ dia berpikir, kalau ketahuan sama keluarganya, mungkin dia lebih parah diomelin. Apalagi kepada kakaknya, kakak yang pertama. Karena kakaknya itu bisa tergolong seperti udah udah ngerti agama, ibaratnya mungkin ustadz di daerah situ mungkin. Ya, akhirnya Mbak Kur memutuskan untuk menggugurkan kandungan itu. Nah, setelah udah menggugurkan, dia ngerasa nyesel, kecewa. Akhirnya setelah berapa bulan itu Mbak Kur keluar dari perkebunan itu, menjaga perkebunan itu. Dan mandor yang sudah mengambil keperawanannya itu pun entah pas kejadian itu jarang terlihat. Alasannya ditanya lagi keluar kota, lagi ngurus di perkebunan yang lain. Hancur lah. Tanpa nggak ada yang tahu, teman-teman yang nggak ada yang tahu kalau Mbak Kur itu hamil, karena dia diam, nah nggak ngomong karena mungkin malu. Tapi teman-temannya kan bertanya-tanya, kenapa keluar? Kan enak di sini. Ucapan dari teman-temannya Mbak Kur ini, nggak mau keluar aja. Mbak Kur jawab seperti itu. Akhirnya Mbak Kur pulang ke kampungnya, pulang dan minta ikut tinggal bareng sama kakaknya yang di kota. Akhirnya Mbak Kur ikut di situ. Kakak yang keduanya itu ikut berapa tahun di situ. Akhirnya Mbak Kur memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta. Setelah pergi ke Jakarta, dia pun cari kerjaan lewat dari saudara-saudaranya yang ada di daerah Jakarta. Akhirnya dia kerja di sebuah pasar. Kerja di sebuah pasar. Ya, dia jadi pelayan seperti itu. Jadi pelayan, tapi sempat berapa cuma 8 bulan dia terus keluar. Ya jadi uh, pengurus rumah tangga atau baby sister gitu. Jadi baby sister
Setelah jadi babysitter itu dia kesehariannya hanya bersihin rumah, masak, ngurus anak-anak, akhirnya terus nganterin anak sekolah. Pas di situ kesehariannya dia itu ya seperti itu, dan sering happy happy lah karena dia jauh dari orang tua, dari kakak-kakaknya, paling ada saudaranya aja di daerah Jakarta. Dia sesekali gue sering jalan sama teman-temannya, jalan main ke tempat hiburan, apa ke tempat rekreasi. Setelah itu kerja seperti biasa, jadi bersih-bersih lagi, ngurus-ngurus rumah lagi, dan nganter anak sekolah dari majikannya. Di sekolahan anak majikannya, dia ketemu seseorang karena anaknya dia juga sekolah di situ. Hari sering ngobrol, terus Mbak Kur juga pernah cerita ke laki-laki itu, sebut aja namanya Boy, cerita sama Pak Boy itu. Akhirnya Pak Boy itu kan namanya orang kaya ya. Di situ dia dengar ceritanya, mereka pun akrab, jadi akrab. Setelah akrab ya sering ngobrol lah kalau di sekolah. Awalnya seperti itu. Lama kelamaan mungkin mereka ngerasa nyaman, ada tempat sharing mungkin. Tapi nggak tahu di hati mereka itu apa yang terbesit, kayak ngerasa akhirnya mungkin pernah ditanya sama temennya kalau Pak Boy itu ya udah kayak kakak angkatnya, udah jadi kakak angkatnya. Ya mungkin teman-teman yang lainnya cuma gitu, tapi kan ada sebagian temannya itu memperhatikan, kok sebagai orang kakak angkat tapi kayak akrab banget, kayak orang pacaran. Tapi ya mereka ya masih bertanda tanya, teman-temannya si Mbak Kur. Tapi Mbak Kur ya dengan enjoynya aja jalan seperti biasa tanpa ngirauin orang lain. Terus mereka sering jalan, kadang-kadang ya sering jalan. Akhirnya selang berapa lama itu si Pak Boy ini nawarin, mau nggak kamu ngontrak di sini biar nanti saya yang bayarin. Karena Mbak Kur mungkin ada kesempatan, karena dia kan Pak Boy itu kan kaya, ya lumayan kaya lah, bukan kaya kaya banget tapi lumayan kaya. Akhirnya Mbak Kur mutusin ya udah nggak apa-apa nerima, semua kebutuhan Mbak Kur itu ya ditanggung sama Pak Boy itu, buat hariannya makan, belanja apa, dia yang
Nah, di tahun berikutnya mereka pun sering jalan, sering ketemuan. Sampai-sampai ya Pak Boy itu sering ke kontrakan yang udah Pak Boy siapin di situ. Tepatnya di daerah Bekasi. Di daerah Bekasi, tinggallah si Mbak Kur itu di situ di Bekasi. Kontrak di situ. Kontrak di situ dan Pak Boy juga alasan ke keluarganya mau ada bisnis lah, inilah. Ternyata kan datang ke situ ke Bekasi. Ke kontrakannya Mbak Kur. Kontrakannya kontrakan satu rumah sih. Jadi sering di situ. Sampai terjadilah yang namanya persetubuhan lagi di situ. Sampai di situ karena Mbak Kur udah ngerasanya nyaman, apalagi Pak Boy itu orang berada, semuanya terjamin. Nah, terjamin, jadi ya dia berusaha untuk menguasai yang namanya Pak Boy karena dia capek hidup orang menjadi orang nggak punya. Selang nggak berapa lama itu Mbak Kur nyeritain ke Pak Boy kalau dia itu hamil. Pak Boy pun terkejut. Kamu hamil? Iya. Gimana? Ya udah, gugurin aja. Saya nanti yang tanggung semua. Mbak Kur nggak mau untuk kedua kalinya untuk menggugurkan kandungan lagi. Tapi Pak Boy ngiming-ngimingin dengan harta. Kehidupan Mbak Kur ya bakal dijamin lah. Kamu minta apa? Minta apa? Mbak Kur pun dengan otaknya yang kayak gitu pengen punya usaha sendiri. Akhirnya dimodalin lah usaha. Tapi dengan satu syarat untuk gugurin kandungan itu. Akhirnya dia gugurin lagi. Gugurin dan gugurin. Tapi Mbak Kur itu ngancem kalau misalkan Pak Boy nggak nurutin kemauan Mbak Kur, bakal kebongkar rahasia. Ya, akhirnya Pak Boy nyanggupin semuanya sampai-sampai dia punya usaha kecil-kecilan lah dimodalin sama Pak Boy itu. Setelah dimodalin jalan beberapa waktu untuk ngalihin karena desas-desus itu kecium di keluarganya Pak Boy. Mungkin ada yang mengetahui tentang hubungan Pak Boy dengan Mbak Kur itu, dan istrinya Pak Boy juga pernah tahu kalau dulu di sekolah anaknya itu pernah ngobrol, pernah mengenal. Ya, di situ untuk menghilangkan jejak, akhirnya Mbak Kur punya langganan juga yang dulu sering waktu dia jadi pelayan itu di pasar itu. Ini dia jadian untuk, tapi tetap berhubungan dengan Pak Boy. Dia jadian dengan orang seberang jauh.
Terus setiap bulan bisa 2 kali 3 kali ke situ, sering ke situ. Sama, karena mungkin udah keseringan berhubungan, akhirnya melakukan hubungan itu lagi. Dan Pak Boy pun nggak ngetahuin kalau Mbak Kor juga pernah berhubungan dengan yang lain, dengan pacarnya yang lain gitu Mbak Kor. Di situ sering yang namanya, misalkan, jadi timbul rasa Mbak Kur itu timbul pengen nguasain semuanya. Akhirnya dia pulang kampung, pulang kampung karena di kampungnya itu ya lumayan terkenal lah dunia perdukunannya. Akhirnya dia pun datang ke tempat seperti itu, dukun. Setelah datang dukun karena dia pengen nguasain semuanya. Dia pengen hidup enak, nggak mau jadi orang susah. Singkat cerita, Bakur tuh udah mengontrol semua tentang Pak Boy, dan pacarnya pun sudah, yang di seberang itu ya sudah kelar, nggak ada hubungan lagi. Dan Bakur akhirnya ketemu sama seseorang. Di situ dia sering mengalihkan kalau bahwa dia itu ada hubungan dengan Pak Boy. Dia mengenalkan Pak Boy itu sebagai kakak angkat. Ya, orang-orang sekitar cuma percayanya cuma itu. Oh, dia mungkin bosnya. Oh, mungkin bosnya. Seperti itulah. Nah, pas di situ dia setiap harinya kehidupannya lumayan enak. Lumayan enak. Nggak serang di bulan berikutnya, Mbak Kur itu datang lagi ke dukun itu dengan minta ke dukun itu, saya pengen kaya kayak orang-orang, pengen punya ini, pengen punya itu. Akhirnya dukun itu ya, kalau pengen kaya kamu harus siapin ini semuanya persyaratannya. Akhirnya Mbak Kur bilang, apa persyaratannya? Nanti di hari Jumat kamu kesini malam, nanti pas jam 12 malam kamu pakai kamu siapin kain atau tapih. Nah, akhirnya Mbak Kur semua persyaratan itu disanggupin semua sama Mbak Kur. Tepatnya pas di hari Jumat, Mbak Kur dari sore hari itu udah siap-siap untuk berangkat ke tempat dukun itu. Akhirnya di tempat praktek nyampe sampai jam 10-an lah, sekitar jam 10 malam itu Mbak Kur udah nyampe di situ. Ngobrol dulu dengan dukunnya, ngobrol inilah itulah. Setelah itu sampailah waktu itu menunjukkan jam 12 pas. Akhirnya sang dukun itu menyuruh Mbak Kur itu, kamu pergi ke kamar pakai kain itu dan nggak usah pakai apa-apa selain kain itu.
Akhirnya namanya Mbak Kur karena ambisinya pengen kaya, ngikutin aja kemauan dukun itu, ikutin. Pas di situ Mbak Kur di kamar ganti pakaian semua, pakaiannya digantung-gantung, terus dia cuma hanya pakai kain doang tanpa dalaman. Setelah itu Mbak Kur keluar dari kamar. Udah Pak, udah ini. Akhirnya dibawalah di kamar mandi. Tepatnya ada di belakang rumah, ada satu bilik kamar mandi. Di situ dukun itu udah nyiapin air berikut kembang-kembang. Airnya ritual lah di situ. Awalnya ya cuman Mbak Kur tuh suruh duduk, duduk. Nah, baru yang mandi itu si dukun itu cebiur, cebiur sampai ketiga kali gayungnya. Sang dukun itu komat kamit, baca apa nggak tahu lah, baca baca baca. Akhirnya siram lagi, digayung lagi, sampai 3 kali lagi. Nah, 3 kalinya lagi sang dukun itu nyuruh lepas kain, suruh dilepas semua. Setelah udah lepas semua, Mbak Kur pun ya cuman ngikutin aja kemauan karena dia ambisi banget ingin kaya. Ikutin apa kemauan sang dukun itu. Tanpa busana pun Mbak Kur melepas semuanya. Akhirnya dukun itu gayung lagi, piu, sembari mulutnya komat kamit, sampai selesai itu sekitar setengah satu lewat. Kata sang dukun, udah mandinya, sekarang pakai lagi kainnya dan kamu balik lagi ke kamar. Akhirnya Mbak Kur tuh masuk lagi ke rumah, masuknya langsung ke kamar. Setelah di kamar ya Mbak Kur cuman ngusap-ngusap sisaan air gitu loh, usap sisaan air bekas tadi dia mandi, tanpa ada rasa takut apapun karena dia ambisi banget. Pas di situ Mbak Kur duduk di ranjang kamar tidur. Sang dukun itu masuk ke dalam dan bilang seperti ini. Dan untuk ritual terakhir, kamu pejamkan mata kamu sembari berbaring. Dan jika nanti kamu terasa ada sentuhan-sentuhan apa, kamu jangan usah melek, jangan buka mata. Kata Mbak Kur, harus seperti itu ya? Iya, karena ini ritual terakhirnya. Ya udah, akhirnya Mbak Kur ngikutin kemauan sang dukun itu. Akhirnya Mbak Kur merebah di tempat tidur, menjamin mata. Ya, akhirnya sang dukun itu tanpa Mbak Kur tahu, tanpa ngelihat, sang dukun itu ya lagi ngebuka pakaiannya, buka pakaian tanpa busana.
Akhirnya sang dukun itu ya nyetubuhin Mbak Kur itu semua. Tapi Mbak Kur terasa begini, Pak, kenapa? Tapi sang dukun itu bilang, gak usah buka mata, diam saja. Akhirnya ya diam aja. Sampailah terjadi. Ketika Mbak Kur semakin semuanya diraba-raba, dijamah-jamah, Mbak Kur melek itu, pas melek ternyata ya sang dukun itu sedang nyetubuhin istrinya. Akhirnya Mbak Kur itu ngedorong, kok begini Pak, katanya. Ya ini ritual terakhirnya. Kalau kamu pengen bener-bener rencana kamu berhasil. Akhirnya karena sang dukun itu udah puas, udah. Nah setelah itu ya udah seperti biasa. Mbak Kur suruh berpakaian lagi seperti biasa. Sang dukun ya sudah keluar, udah duduk di depan sembari ngopi, ngerokok. Dan dukun itu ngasih satu kertas. Nih ya, kamu bawa kertas ini dan simpen di dompet. Akhirnya Mbak Kur itu ya seperti biasa. Iya apa? Katanya. Akhirnya dibawa. Karena hari masih larut, akhirnya Mbak Kur ya masih di tempat itu. Ketika azan subuh sudah lewat, baru Mbak Kur pulang. Pas dia pulang, Mbak Kur pulang-pulang itu ya di tempat itu cuma tertidur, pulas, mungkin lelah, udah saking lelah gitu kan. Pas itu siangnya Mbak Kur badan terasa kayak pada pegal-pegal gitu, tapi ya mungkin akibat kejadian semalam itu. Nah setelah itu Mbak Kur memutuskan untuk berangkat lagi ke Jakarta, karena dia juga kan punya usaha kecil-kecilan yang dimodalin dari Pak Boy itu di sana lah. Terus akhirnya makin lama Pak Boy itu ya makin lengket, makin tunduk ke Mbak Kur. Apapun yang Mbak Kur mau, dia sediain. Sampai setahun, 2 tahun melalui itu semua. Dan ketika ada isu tentang tentang istrinya Pak Boy, mencari tahu siapa orang di balik itu, kenapa Pak Boy ke keluarganya itu bersikap suka cuek, kadang marah-marah. Biasanya Pak Boy nggak begitu sama keluarga. Kenapa begini? Ulahnya siapa? Akhirnya istrinya Pak Boy itu yang nyelidikin, tapi ya nggak membuahkan hasil. Karena Mbak Kur itu udah matang banget perhitungannya. Dia pinter banget menyembunyikan apapun. Ya bisa dibilang cerdik dalam hal kayak gitu. Ya selang beberapa waktu mereka berdua itu ya semakin lengket, seperti layaknya suami istri. Malah Pak Boy
nggak peduli dengan keluarganya sendiri, nggak peduli. Dia lebih peduli sama Bakur. Apapun itu yang Bakur mau, pasti Pak Boy nyediain, pasti Pak Boy nyanggupin. Selang berapa lama itu, sang dukun itu dikabarkan meninggal. Bakur sampai kaget, meninggal katanya. Karena Bakur dengar selentingan-selentingan dari tetangga-tetangganya yang di sekitaran dukun itu rame banget. Akhirnya Bakur izin ke Papa itu untuk pulang kampung. Dia bilang ke Pak Boy itu ada saudaranya yang lagi sakit. Akhirnya ya udah, Pak Boy percaya, ngasih uang buat transport lah. Nanti kalau misal Pak Boy sampai bilang, nanti kalau butuh apa-apa telepon aja ya, misalkan butuh uang atau apa, telepon saya. Bakur bilang, iya Pak, nanti aja, nanti kalau dari sana gimananya nanti saya hubungin. Akhirnya udah, Bakur jalan pulang. Nah, pulang, setelah pulang itu Bakur penasaran, apa benar dukun dukun itu meninggal. Akhirnya datanglah di perkampungan itu dan rame, dan jadi ada keanehan ketika pemakaman sang dukun itu. Karena di kampung itu dikenalnya bukan dukun sih, malah dikenalnya Pak Ustadz. Aneh. Ya mungkin kedoknya seperti itu mungkin. Ya, tapi kalau tetangga yang dekat-dekatan rumah si dukun itu ya mungkin tahu, karena prakteknya seperti itu. Karena mereka pun yang tetangga-tetangganya sering kebagian, entah itu makanan, entah itu uang. Sama sang dukun itu sering itu untuk tutup mulut mungkin ya. Karena ya nggak semua orang bisa masuk ke situ dan nanyain dukun di situ, nggak ada. Ada yang terkenalnya Pak Ustadz. Pas di situ, pas ketika pemakaman sang dukun itu, banyak kejanggalan. Ketika memandikan, warga-warga bilang badannya bau busuk, bau busuk. Karena si dukun ini ya tinggalnya cuma sendiri, nggak ada anak istrinya. Cuman di situ pas ketika warga-warga mandiin dan ada seorang ulama lain yang mandiin, mutusin untuk memakamkan karena sana keluarganya nggak ada. Pas di situ Mbak Kur melihat sosok dukun itu berubah mukanya. Kalau jasadnya emang ada, tapi di sela-sela banyaknya warga-warga itu yang lagi pengen makamin itu, Bakur melihatnya dukun itu ada di bagian-bagian mereka lagi melihat tentang proses pemakaman, tapi mukanya itu seperti binatang. Ya maaf ya, maksudnya mukanya kayak babi gitu, ininya panjang dan hidungnya seperti ya mirip babi lah.
yang lain sibuk untuk lagi memakamkan, tapi Mbak Kur melihat si dukun itu ya lagi manggil-manggil Mbak Kur, Mbak, sini, sini. Mbak Kur ketakutan, di situ ketakutan, tapi karena nggak mau ketahuan, dia diam-diam, pura-pura ya biasa gitu. Padahal dia udah gemeteran, takut. Dan ketika jenazah itu dimakamkan, si dukun tadi tiba-tiba air keluar. Warga-warga kaget. Orang kagetnya ya gitu, karena kalau yang dari sekitaran rumahnya sang dukun itu taunya dia ustadz, bukan dukun. Kan jadi pertanyaan besar di warga-warga yang agak jauhan gitu kan. Kok dia kan orangnya baik, dia kan sering ngasih, terus ininya rajin, sering pakai koko terus, pakai kopiah terus sama warga juga ramah. Kenapa pemakamannya susah? Akhirnya sang ulama itu bilang seperti ini, buat siapa aja yang ikut dalam pemakaman ini, ambil hikmahnya, jadikan sebuah pelajaran. Kita nggak tahu si Fulan bin Fulan ini semasa hidupnya berbuat apa atau apa. Ya, kita bareng-bareng doain aja supaya semuanya proses ini dilancarkan. Tapi dengan pas keputusan dari seorang ulama itu untuk mengubur mayat itu dengan penuh air juga, airnya suruh timbun aja, nggak apa-apa, timbun. Ketika semuanya udah ditimbun oleh tanah, air terus, gimana nih Pak Ustadz, gimana? Nggak apa-apa, itu Ustadz itu selalu berdoa terus sepanjang airnya tertutup lah pemakaman itu. Setelah tertutup semuanya, Bakur cuman cengang dan cemas. Seketika Bakur mandang di sebelah kiri, di tempat dimana ada makhluk itu yang mirip dengan dukun itu mukanya, tapi dengan berbentuk badannya manusia, tapi kepalanya binatang. Dia terus ngajakin Bakur, sini, sini. Bakur semakin ketakutan. Akhirnya ada tetangga sebelah itu Noel Bakur. Pak, kenapa? Kok mukanya pucat? Bakur panik langsung. Ah, enggak apa-apa katanya. Enggak apa-apa. Kalau di pemakaman jangan ngelamun, Mbak. Oh iya, enggak ngelamun kok. Tadi ini aja saya lagi ngitin handphone. Bakur beralasan seperti itu. Nah, setelah semuanya udah selesai, akhirnya warga-warga bubar. Warga-warga pergi satu-satu meninggalkan pemakaman itu. Dan Bakur pun masih tetap di situ. Ada seorang warga itu ngajak, Pak, ayo Mbak pulang. Ya duluan aja. Saya ini mau nyekar dulu ke keluarga sebelah sekalian mumpung di sini. Oh ya udah, saya duluan Mbak ya. Iya.
seketika semua warga itu udah bubar, udah nggak ada di pemakaman. Bakur ngedeketin kuburan dukun itu. Selang nggak berapa lama, ya makhluk itu keluar lagi, nongol lagi di depan Bakur. Dan makhluk itu bilang, kamu nggak bakal lepas dari saya. Saya akan selalu ngikutin kamu. Bakur saking gemeternya, saking takutnya. Kenapa harus saya diikutin? Karena saya pengen ngajak kamu. Kamu pun nanti sama seperti saya. Akhirnya Bakur takut. Takut-takutnya Bakur udah panik. Bakur buru-buru dari pemakaman itu pergi, ninggalin pemakaman itu. Akhirnya pulang. Setelah pulang di rumah tuh Bakur hanya berpikir seperti itu aja. Tentang ucapan makhluk itu, saya bakalan sama kayak dia. Selang berapa waktu, di minggu kedua setelah pemakaman sang dukun itu, Bakur pun didatangin lagi sama makhluk itu. Dan bahkan Bakur harus ngeladenin nafsu dari makhluk itu. Akhirnya Bakur bersetubuh lah dengan makhluk itu. Terus hampir tiap hari Bakur bersetubuh dengan makhluk. Akhirnya nggak berapa lama Bakur berangkat lagi. Ada di Jakarta lagi. Pas ada di Jakarta lagi, Bakur ya seperti biasa-biasanya dengan Pak Boy lagi. Tetap akhirnya mereka mutusin pergi jalan-jalan. Karena Bakur nyeritain ini pengen refreshing katanya. Pak Boy pun akhirnya nyempatin waktunya, ninggalin kerjaannya untuk ya bilang ke keluarganya Pak Boy itu ya mau ada urusan di luar kota. Padahal ya jalan sama Bakur itu. Jalan di suatu tempat wisata. Dan menginaplah di hotel 2 hari. Terus pulang seperti biasanya lagi. Malamnya Bakur ya didatengin makhluk itu lagi. Terus menghantui makhluk itu. Tetap Bakur mengajak. Pasti mengajak. Selalu bilang seperti kamu harus ikut dengan saya. Makhluk itu seperti bilang seperti itu terus. Hingga di pemikiran Bakur itu ya tetap aja terngiang-ngiang tentang ucapan makhluk itu. Sampai-sampai dia memutuskan untuk seperti biasa datang ke tempat yang lain untuk ngusir itu makhluk itu. Ya tetap aja hasilnya sama, dikerjain juga seperti itu, tapi nggak ada hasilnya. Sampai ketika itu capek, Bakur itu udah kecapean datang ke dukun ini, ya makhluk itu tetap aja ngikutin. Bahkan malah Bakur yang ngerelain tubuhnya untuk dijamahin semua sama dukun-dukun yang pernah dia datangi. Nah, ketika Bakur sedang ngelamun, ditegur lah sama tetangganya yang jualan itu.
karena bersedang. Mbak Kur, kok ngelamun mulu, akhir-akhir ini ngelamun mulu, kenapa sakit? Mbak Kur bilang, enggak, cuman nggak enak badan doang. Oh, ya istirahat lah, nggak usah buka dulu, istirahat dulu. Akhirnya pas di situ, Mbak Kur, iya nggak apa-apa, nanti mau sembuh. Udah datang lah, ini si Pak Boy. Kenapa kamu sakit? Enggak, nggak enak badannya. Udah periksa, akhirnya periksa ke klinik. Nah ini cuma faktor kecapean. Udah nggak usah buka dulu. Nih uang buat kamu istirahat. Pak Boy ngasih uang dengan cuma-cumanya ke Mbak Kur. Kayak apa? Udah udah terpengaruh dari ilmu yang tadi dukun itu. Karena Pak Boy ya takluk Mbak Kur. Ya Mbak Kur cuma santai-santai di kontrakan. Santai-santai di kontrakan. Istirahat tapi dapat uang. Akhirnya pemikiran jahatnya dia, ya udah, saya bisa kaya, pemikirannya bisa kaya, dia beli ini, beli perhiasan ini, bisa, dia pun beli kendaraan, beli motor, sudah kebeli semua. Setelah kebeli semua, ya keseharian Mbak Kur ya termasuk udah mulai, ekonominya itu udah mulai membaik. Tapi karena keserakan Mbak Kur pengen punya rumah gede, terus punya mobil. Akhirnya sering bertanya kan, tetangga-tetangga itu sering tanya, kerja apaan sih, kerja apaan kok kayak cepet banget tiba-tiba punya ini. Makin bertanya-tanya tetangga, karena keangkuhan Bakur ya semuanya, apa hidup saya katanya, yang kerja saya, yang cari uang saya, kenapa pada usil ngomongin saya. Nah, dengan kata-kata kasarnya lah Bakur itu emosian, semenjak di situ emosian. Jadi apapun yang ngalangin kemauan dia ya semuanya dia kata-kata yang kasar, apaan, nggak sopan. Kata-kata yang keluar itu ya bahasa binatang, macem-macem lah. Akhirnya tetangga-tetangga yang itu juga kan jaga jarak semua. Bahkan ada tetangga tetangga yang ngerasa sakit hati dengan ucapan, sampai nyumpahin nyumpahin bahwa nggak bakalan makmur, nggak bakalan hidup enak karena saking sakit hatinya. Karena ucapan Mbakul ya, bikin si ibu itu ya merasa sakit, merasa terzolimi. Kasus itu ya tepatnya udah berapa bulan kemudian itu, Bakur dengan segala kemewahannya, dengan dia pakai gelang, pakai kalung yang liontinnya berlian, cincinnya banyak, sampai gelang, berpakaian selayaknya kayak orang kaya, membawa motor sendirian. Setelah bawa motor, ya dia pergi ke sana sini ke semau dia, ya semaunya dia, seenaknya dia, beli ini beli itu, bebas. Pulang ya tetap baik gitu. Akhirnya di malam harinya itu si makhluk itu lagi datang nagih lagi, tapi Mbak Kur nggak mau, maksa nggak mau ngeladen. Aku nggak mau ngeladen, akhirnya
si makhluk itu bilang, tunggu saatnya, kamu bentar lagi ikut dengan saya. Ya, di situ ya udah, keesokan paginya Bakur Bakur itu pengen jalan ke daerah Bandung naik motor sendirian tuh, mau refreshing. Ketika lagi naik motor, ya dengan santainya, ya seperti biasa, tiba-tiba Bakur itu ngalamin yang namanya pandangan kayak kabur gitu, kayak nggak keliat gitu. Dan dengan spontannya Bakur tuh ya ngebut aja, ngebut, nggak tahu kalau di depannya itu ada mobil tronton. Dan mobil tronton itu posisi lagi nanjak seperti ini. Bakur itu di belakang, dari belakang dia mungkin mau nyalip. Pas mau nyalip, dia jalan kencang, padahal di pandangan Bakur itu nggak ada mobil tronton. Nggak taunya mobil tronton itu nggak kuat naik, mundur lagi ke belakang. Ya banyak yang teriak, awas awas, jangan di belakang, jangan di belakang. Tapi Bakur yang dari belakang itu terus aja jalan. Nah, mobil tronton ini turun, Bakur naik dengan kecepatan ya lumayan kenceng. Akhirnya banyak yang teriak, awas awas, jangan di situ, jadi tabraklah itu tronton sama Bakur. Pak, udah seperti itu, akhirnya tronton itu ngegiles semua dari motor, dan Bakur pun kegiles semua. Hingga Bakur itu meninggalnya itu ya dari bagian tangan dan kakinya itu ya patah. Pas diangkat itu patah, nggak sempet yang namanya untuk dibawa ke rumah sakit, enggak, karena meninggal di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Tangan, kaki, dan badan itu ya karena kelindes trontot yang berat itu hancur, ada patah. Dan seketika itu pemakaman pun terjadi. Ketika dimandikan, mayat Bakur itu baunya busuk banget, bau nyengat, sampai-sampai ibu-ibu yang mandiin tetangga-tetangga itu pada nggak mau, pada nggak kuat, muntah. Dan kadang-kadang seketika itu mayat Bakur tuh dengan matanya melotot, nggak bisa merem, ngeluarin kayak nanah kayak gitu, kotor, bau. Yang lain pada nggak kuat, akhirnya keluarganya lah yang memandikan. Yang lainnya, yang tadinya cuma kakak-kakak perempuannya, akhirnya kakak laki-lakinya, saudaranya, semuanya ikut dan didampingi sama seorang ustadz untuk memandikan. Harus semua udah beres mandi, setelah dikafanin, keluarlah bau busuk itu terus. Bau busuknya minta. Akhirnya memutuskan untuk ngedouble kain kafan, didouble lagi karena saking baunya. Kadang-kadang udah cepet-cepet aja dimakamin, tapi belum selesai di sananya.
sekitar berapa ini, ya paling setengah jam lagi. Akhirnya setelah 20 menit lagi memutuskan untuk langsung jalan ke pemakaman. Di dalam perjalanan pun warga-warga nyium semua yang namanya bau busuk itu. Nyium bau yang busuk banget. Hanya cuman saudara-saudaranya dan kakak-kakaknya yang bawa keranda itu. Yang lain yang tetangga yang ngiringin itu ya semuanya udah di pemakaman, nggak mau barengin, hanya beberapa orang doang dan kebanyakan sih saudara. Setelah dipemakamin, atau kenapa itu tanah yang tadinya udah pas waktu mayatnya mau dimasukin ke liang lahat, tiba-tiba nggak ngepas, nekuk di bagian kepalanya itu, menekuk, nggak pas. Akhirnya digali lagi, diukur lagi, udah pas giliran dimasukin, nekuk lagi, terus sampai 7 kali. Akhirnya mau nggak mau sanak keluarganya pun semua nangis malu, nangis kasihan, malu sama tetangga, kenapa jadi begini. Akhirnya ada seorang ustadz itu ya memang ngerti, minta izin Allah, akhirnya pemakaman itu beres. Dan ketika pemakaman itu beres, terdengar suatu suara jeritan dari kuburan itu. Dan warga-warga pun yang di situ mendengar jelas. Di dalam kubur yang bakur itu ngejerit, tolong, tolong, ampun. Terdengar teriakan seperti itu. Singkat cerita, semuanya pun jadi bertanya-tanya semua. Dan akhirnya semuanya bubar. Kecuali keluarga-keluarganya doang di situ. Dan akhirnya Ustadz itu menjelaskan kepada keluarganya, ini loh, si almarhum masa hidupnya seperti ini. Akhirnya malu, nangis semua, malu kenapa nggak bisa ngemas. Dan setelah itu semuanya bubar. Dan ketika bubar, sampai kepada keluarganya, gak ada sama sekalipun yang datang ke tahlilan itu. Diundang, gak ada yang datang. Karena ada sebagian warga yang ngasih tahu bahwa Mbak Kur semasa hidupnya melakukan ini, melakukan ini. Jadi enggan semuanya. Ya, itulah teman-teman, sedikit cerita, suatu kisah nyata, pengalaman dari sahabat. Ya, semoga semuanya bisa mengambil hikmah dan bisa terhibur dari sebuah kejadian peristiwa ini. Kita untuk berhati-hati untuk hidup. Jangan lupa ya teman-teman untuk terus dukung dan supportnya di channel saya, Mas Pudin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan bunyikan lonceng
Sekian dulu cerita dari saya. Tunggu cerita saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.